Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 kelas e-commerce A. Perkenalkan, nama saya M. Yunus Solehuddin, NIM 119. Saya Widiana Valestari, NIM 9. Dan saya Nakriful Ilmiah, NIM 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan melaporkan dan mengevaluasi kegiatan e-commerce yang telah kami lakukan di produk nasi jantan. Evaluasi yang pertama adalah mengevaluasi kesalahan dan bagaimana cara kami mengatasi permasalahan tersebut atau kesalahan tersebut. Kesalahan yang selama ini kita lakukan dalam kegiatan e-commerce adalah yang pertama, deskripsi toko kurang lengkap. Alasannya deskripsi toko pada marketplace hanya menjelaskan mengenai nasi jagung, bukan mengenai toko. Kesalahan yang kedua adalah marketplace jarang aktif atau online. Alasannya adalah toko terlihat jarang aktif atau online sehingga membuat konsumen ragu. Yang ketiga, pilihan produk kurang. Alasannya adalah produk yang dijual hanya berupa nasi jagung 250 gram dan 500 gram. Tidak terdapat variasi lain. Yang keempat adalah kesalahannya tidak rutin mengupload di Instagram. Alasannya adalah Instagram terlihat sepi karena jarang mengupload dan kurangnya promosi. Nah, untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan adalah yang pertama, memperbaiki dan mengaktifkan seluruh sosmed dan marketplace. Dan yang kedua adalah melakukan promosi perbaikan postingan. Yang berikutnya ialah Yang selanjutnya ada konsep dan pengembangan dari toko online yang kami usahakan, yaitu nasi jagung instan. Konsep dasar dari bisnis online yang pertama ada traffic, yang pertama mendatangkan pengunjung, dan yang kedua tempat dari kami berjualan itu adalah media sosial dan e-commerce yang kami harapkan kedua tempat itu ramai. Dan untuk konversinya yang pertama ada produk. Nah, produk ini kami jual di toko offline yang kami titipkan, sehingga produk kami ini dapat dijual dalam bentuk digital dan fisik. Dan yang kedua ada website dan toko online, di mana kami membuka toko. Yang pertama ada di Shopee dan yang kedua adalah Profit. Kita ketahui dan berorientasi pada profit, sehingga kami juga melakukan hal yang sama. Dari kami berjualan itu total terjual dari produk kami yaitu sebesar 32 produk dengan varian berat 500 gram. Nah, di sini total penghasilan yang kami dapatkan yaitu sebesar 464.000, dan juga keuntungan yang kami dapatkan yaitu sebesar 208.000, sehingga kami menganggap bahwa toko online kami cukup menguntungkan bagi kami. Dan yang selanjutnya mungkin bisa di next.
Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, tes. Ya, saya sambung ya. Ini adalah beberapa tanggapan konsumen terhadap marketplace kami di Shopee. Ada yang berkomen penjualannya, pengirimannya cepat dan yang lainnya cepat dan nggak nyesel gitu. Lalu pokoknya dari yang komen atau yang menanggapi di marketplace kami ini adalah semuanya melakukan respon yang sangat memuaskan. Ini dibuktikan dengan bintang 5 yang diberikan oleh konsumen yang menanggapi. Baik, selanjutnya adalah Yang selanjutnya adalah keamanan dan aspek hukum online. Dalam melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce ini, itu dapat ditempuh dengan upaya hukum. UUPK, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Selain itu, salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 23 UU PK yang menyebutkan bahwa apabila pelaku usaha dan atau pelaku usaha distributor menolak dan tidak memberi tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan tersebut, maka konsumen diberikan haknya untuk menggugat pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat dengan BPSK, atau bisa juga dengan cara mengajukan gugatan secara peradilan di tempat kedudukan konsumen tersebut. Jadi sesuai dengan domisili dari kedudukan konsumen. Next. Lalu cara kita mengamankan bisnis online yang kita ampu di laman e-commerce Shopee. Yang pertama adalah memberitahukan atau menginformasikan konsumen apabila produk habis. Jadi kita memberi settingan apabila produk kita stoknya habis. Yang kedua, melakukan tukar produk apabila produk habis dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke konsumen apakah berkenan. Jadi sebelum itu kita melakukan kayak persetujuan seperti itu, apakah mau ditukar dengan produk yang lain. Yang ketiga adalah saat terjadi proses penawaran tidak pernah meminta pindah alih ke media lain, hanya memanfaatkan kolom chat pada laman e-commerce yang digunakan. Jadi kita tidak pernah meminta konsumen untuk berganti media dalam penawaran atau yang lainnya supaya tidak terjadi kecurangan atau penipuan. Yang keempat adalah mengutamakan privasi konsumen. Next. baik, terima kasih. Inilah laporan dan evaluasi tentang produk nasi jantan di kegiatan e-commerce kami dengan menggunakan marketplace Shopee. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 15 mohon maaf dan mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu e-commerce kelas A yaitu Bu Ratna atau Sri Ratna Triyasari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.